Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bunda Rahma. Hari ini kira-kira Bunda Rahma mau berkisah tentang apa ya? Bunda hari ini mau berkisah yang Bunda ambil dari buku Sigma Daya Insani Rasulullah Teladan Utama yang berjudul Ayah Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi itu kota Madinah cerah, cahaya mentari terasa hangat. Anak-anak kecil bergerombol seperti tengah menanti kedatangan orang penting. Salah satu dari mereka adalah Unais. Nama lengkapnya Anas bin Malik. Sudah berhari-hari Unais atau Anas bin Malik ini menghabiskan waktu di batas kota. Bocah berusia 10 tahun ini berada di sana karena merindukan seorang manusia agung yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir di kotanya. Lagi viral. Manusia agung itu adalah seorang pembawa risalah yang akan menuntun manusia agar selamat di akhirat nanti. Ibu Anas bin Malik yang bernama Al-Humaysyah suka menceritakan Rasulullah SAW kepada anak-anaknya, termasuk salah satunya kepada Anas. Tumbuhlah rasa cinta dalam diri Anas kepada kekasih Allah itu. Nah, semoga begitu pun dengan teman-teman ya. Teman-teman juga terbiasa diceritakan, dikisahkan tentang Rasulullah SAW oleh ayah bundanya, sehingga dalam diri teman-teman pun timbul rasa cinta, rasa rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Dan ketika dikabarkan bahwa Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju Madinah, Unais tidak sabar ingin segera ketemu. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, Al-Humaysyah segera menemuinya. Dia membawa semua anak-anaknya termasuk Anas. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, semua laki-laki dan perempuan dari Ansor telah memberimu hadiah. Tapi aku tidak punya apapun yang bisa aku jadikan hadiah untukmu selain anak laki-lakiku ini. Terimalah dia ya Rasulullah. Dia akan berkhidmat kepadamu sesuai dengan yang engkau inginkan." Rasulullah SAW bahagia menerima ungkapan Al-Humaysyah. Dibelainya kepala Anas bin Malik dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, Anas setia melayani Rasulullah. Anas bin Malik sangat nyaman hidup bersama Rasulullah. Dia diperlakukan seperti anak dan keluarga Rasulullah sendiri. Anas bin Malik memberikan kesaksian, "Aku menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu, beliau tidak pernah mengatakan uf atau hush. Beliau juga tidak pernah berkata kepadaku karena sesuatu yang kukerjakan dengan perkataan, 'Mengapa kau kerjakan begini?' Atau beliau juga tidak pernah berkata karena ada sesuatu yang tidak kukerjakan dengan perkataan, 'Mengapa tidak kau kerjakan?' Anas bin Malik menjadi pelayan sampai Rasulullah wafat. Dan teman-teman tahu nggak? Anas bin Malik adalah orang kedua setelah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kedekatannya dengan Rasulullah tidak sebatas pelayan. Rasulullah tanpa sungkan mencurahkan ilmunya kepada Anas bin Malik. Pembantu Rasulullah yang lain adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia dikenal sering membawakan sandal Rasulullah.
Jika Rasulullah SAW hendak pergi, Abdullah bin Mas'ud membantu menggunakannya. Ada Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, ada juga Uqbah bin Amir al-Juhani yang setia menuntun bagal milik Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan. Teman-teman tahu bagal itu apa? Bagal adalah peranakan kuda dan keledai. Pembantu yang lainnya adalah Zaid bin Harithah. Nah, untuk Zaid bin Harithah ini ada kisah tersendiri. Apa itu kisahnya? Zaid bin Harithah suatu saat ada peristiwa yang menyedihkan ketika Zaid sedang berada dalam gendongan ibunya. Zaid dan ibunya saat itu sedang mengunjungi kerabatnya di kampung Bani Ma'an. Suatu malam, perkampungan Bani Ma'an dirampok. Zaid ditawan dan dibawa kabur perampoknya. Zaid dijual kepada Hakim bin Hizam. Lalu Zaid diberikan kepada Khadijah, istri Rasulullah. Lantas dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harithah kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah dan dijadikan anak angkat. Dengan segenap cinta kasih, Rasulullah mengasuh dan mendidiknya. Karena itu Zaid sangat mencintai Rasulullah. Mendengar keberadaan anaknya, Harithah bergegas menemui Rasulullah. Wahai Ibnu Abdul Muthalib, Anda termasuk penduduk tanah suci yang biasa membebaskan orang tertindas. Anda juga suka memberikan makanan kepada para tawanan. Kami datang untuk meminta anak kami, ya Rasulullah. Maukah Anda menyerahkan anak itu kepada kami dan bermurah hati menerima uang tebusannya seberapapun adanya? Harithah memelas. Rasulullah dengan lembut menjawab, panggillah Zaid ke sini. Suruh dia memilih sendiri. Seandainya dia memilih Anda, akan saya kembalikan kepada Anda tanpa tembusan. Sebaliknya jika dia memilihku, demi Allah, aku tidak hendak menerima tebusan dan tidak akan menyerahkan orang yang telah memilihku. Jawab Rasulullah SAW dengan lembut. Wajah Harithah sontak berseri. Alangkah agungnya akhlak orang yang ada di hadapannya. Sungguh beruntung Zaid diasuh oleh orang berakhlak mulia, kata Harithah dalam hati. Tidak lama kemudian Zaid tiba. Rasulullah pun bertanya kepada Zaid, tahukah engkau siapa orang-orang ini? Iya, aku tahu. Yang ini ayahku dan ini pamanku. Rasulullah menyampaikan maksud kedatangan Harithah dan memberi keleluasan kepada Zaid untuk memilih. Hati Harithah cemas, kira-kira siapa yang dipilih ya? Ternyata Zaid menjawab, tidak ada orang pilihanku kecuali Anda ya Rasulullah. Andalah ayah dan Andalah pamanku. Harithah kaget mendengar jawaban putranya. Tapi Harithah berusaha menyelami perasaan punta tercintanya. Pasti Zaid mendapat perlakuan yang baik dari ayah angkatnya. Hati Harithah tenang. Putranya berada dalam pengasuhan orang yang baik dan berakhlak mulia. Nah, teman-teman, demikianlah cuplikan kisah tentang ayah penyayang sang Rasulullah. Semoga teman-teman juga berada dalam lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Sampai bertemu lagi dengan kisah-kisah berikutnya bersama Bunda Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.